apalagi kemarin kan dari pihak tim kuasa hukum Abang Bang Rahmat kan sudah pengajuan penangguhan. Ini seperti apa sih? Iya, memang betul. Tim hukum kami memang saya utus Rahmat. Sudah bilang, Mat, kamu datang ke Polres, ajukan surat penangguhan penahanan. Siapa tahu Kapolres berkenan. Walaupun setahu saya, kalau terkait dengan pencabulan anak di bawah umur itu susah untuk dikabulkan. Tapi dengan segala pertimbangan, ya kami sebagai lawyer, kami ajukan. Nah, kalau kami tidak ajukan, nanti kami dikira tidak concern, tidak perhatian kepada klien. Jadi di kasus ini kita tetap bantu, ya tetap bantu. Dan Rahmat tadi malam kan ikut saya tuh di salah satu acara TV swasta. Saya tanya, Mat, gimana? Salah Fadel, sehat Pak? Ada yang bilang rambutnya sudah dibotak, ya itu biasa. Saya juga dulu dibotak waktu 3 bulan kan. Itu memang begini, maksudnya itu orang baru ya, orang baru. Jadi kan ada istilahnya kalau di rutan atau di lapas itu namanya MAPENALI, masa pengenalan lingkungan. Kemudian yang kedua, supaya masuk kelihatan ini orang baru. Tapi itu kalau orang baru bukan berarti untuk ditendang, untuk dipukul, untuk dianiaya, bukan. Jadi itu sama sekali untuk seperti SOP. Setiap orang yang baru ditahan, biasanya memang rambutnya di kira-kira begitu. Kemarin juga mau laporin Loli. Iya, jadi kemarin kan Rahmat ya. Saya bilang, Mat, tolong kamu cek. Tapi untuk kasus ini saya akan utus baru Doli Simbol. Nah, kami fokus di kasus saya, tapi kita tetap bantu. Ya, saya udah bilang ke Doli, Lin, kamu tanya tuh sama Pak Umar, Martin, masih mau lapor nggak terhadap LN yang diduga melakukan aborsi kan? Nah, iya Pak, mereka lagi pikirkan ya kita tuh. Kalau memang nanti pada akhirnya mereka menganggap penting dilakukan laporan, tidak lanjut. Ya, kalau menurut saya sih cukup serius pasalnya. Dan saya semakin hari melihat pertemuan MM dengan Loli dan lain sebagainya, saya tengok biasa-biasa aja ya, nggak ada sampai tangis-tangis menghadapi gitu. Karena nurani nggak bisa dibohongi, Marahnya Loli menurut saya terhadap MM itu serius. Perbaikan mereka sekarang menurut saya belum 100%. Buktinya belum serumah. Nah, yang kedua, ketika Loli berbicara juga, kelihatan dia terbata-bata gitu. Seperti ada sesuatu yang dipaksa. Disetting gitu. Ya, karena dari kalimat dia nggak seperti Loli yang ketemu saya. Lancar, kemudian ada dikirim voice note juga kan, cepat-cepat itu kan. Kayak dipercepat kalimatnya. Nah, kalau kalimat itu dipercepat, saya jadi nggak paham. Cuma dari suaranya pas ada ibaratnya nyanyi itu ada refnya itu kita dengar benar suara Loli. Ada dua intonasi suara yang meyakinkan saya itu suara Loli. Tapi saya mendapat gambaran ini seperti ada teks di depan dia gitu. Ada teks di depan dia yang dia bacain gitu. Jadi jangan lupa, saya takut nanti begitu dia umur, ya katakanlah nanti umur 18, jadi mengambil sikap. Ya kalau Fadel, kalau memang terbukti dia bersalah, ancaman hukumannya lumayan sih, 15 kan, itu belum aborsi kan. Jadi aborsi di bawah 5 tahun ya, katakanlah 4 tahun ya, 19. Ya kita lihat.
Tapi kan ada keringanan, ada ini. Tapi saya jujur ya, saya belum melihat Loli itu bicara apa adanya dengan yang saya tahu. Walaupun dia 24 jam dengan saya, baru 24 jam dengan saya dengan Bu Ade, dia masih canggung menyampaikan apa yang dia rasakan. Jadi kami kurang yakin kalau itu Loli yang sesungguhnya. Berarti Belum, bisa dibilang mereka belum serumah kan? Belum. Iya. Belum serumah. Belum. Mintanya serumah dan kemarin kan mintanya cuma bukti kalau misalnya Ketemunya kan saya tengok itu kan kalau nggak salah masih di Cisarua kan, di rumah makan. Nah, belum serumah dan Loli juga masih ngomong kan. Nah, ya walaupun kami belum sama gitu kan. Nah, tapi Loli sekarang sudah nyaman. Yang saya agak sedih itu sebenarnya adalah dia sudah digandengkan dengan seorang laki-laki. Kan kita tadi bicara moral kan, bicara moral, bicara tindakan, bicara sikap. Nah, dia berpacaran dengan Fadel dipersoalkan. Nah sekarang dia didorong pacaran dengan seorang. Nah, takut saya nanti salah-salah sebelum bulan 5 terjadi dengan pacaran itu sesuatu, dilaporin lagi sama maknya gitu. Nah, jadi saya melihat kan NM ini kan menggambarkan dia seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab. Nah, tapi sekarang yang muncul justru ada pacar baru gitu. Kan ini anak di bawah umur, harusnya kan di recovery mentalnya dulu menurut saya. Tunggu aja dia umur 18 kalau memang dia sudah ada pasangan, ya udah nggak apa-apa. Saya dan tim membela Fadel itu dengan niat ikhlas. Dan saya bilang kalau ada fakta yang konkret, jelas, nyata, tak terbantahkan bahwa ada di situ kebohongan yang dibangun oleh seorang Fadel, 1000% kami tinggalkan. Tapi karena ada keraguan kami tentang keterangan Loli, makanya kami ajukan penangguhan, makanya belum kami lepas. Karena saya butuh itu. Memang saya minta NM, tolong dong buat si Loli buat video kan. Tapi videonya enggak transparan begitu gitu. Yang saya minta kan Om Rasman, kan itu yang saya minta. Om Rasman, saya Loli. Dengan biasa ke saya. Mohon maaf Om, Loli udah merepotkan Om. Sampai Om dilaporkan oleh mami saya. Saya akan minta mami untuk cabut laporan. Contohnya ini, karena yang datang nyari Om Loli, sampai Om dipukul. Saya minta maaf Om. Itu saya sekarang udah hidup nyaman Om. Memang kami selama ini ada sesuatu sesuai dengan BAP saya, nggak perlu dia bilang semua. Sesuai dengan BAP saya itulah yang benar Om, yang terbaru. Saya kalau itu saya percaya. Dan baru saya lihat nanti mimiknya, pokoknya dia punya performa atau sikap dia itu saya akan lihat. Nah sepanjang itu belum terjawab, kan yang saya bilang Om Rasman, saya begini-gini kan itu, bukan dia video seperti sekilas gitu. Jadi saya takutnya Loli ini nanti nunggu momen aja. Udah deh, gua umur 18 Mei, tunggu aja dulu ngalah gitu kan. Saya mau bilang kepada kalian, Loli itu cerdas. Bayangin di UK berani hidup sendiri 2 tahun. Ya. Berarti bisa minta dibilang tuh NM. dengan munculnya Loli tersebut ada suatu kejanggalan juga ya Bang ya? Iya. Saya hampir tiap hari, hampir tiap malam diskusi dengan Bu Ade, diskusi dengan tim hukum saya. Kami memang masih tanda tanya, kok Loli secepat itu ya berubahnya. Dan keterangan itu 180 derajat, 160 derajat ya, berubah. Jadi kenapa sampai berubah? Itu yang tanda tanya. Nah, misalnya dia belanja di mall,
foto dengan Fahmi kemarin di restoran puluhan, biasa aja saya lihat, nggak ada seperti kayak orang yang rindu banget sama aminya atau aminya rindu banget sama anaknya, enggak. Kan sepecah Dia mami, kalau kita, saya nggak jumpa sama anak saya kangennya setengah mati, begitu. Oke. Bang, tapi mau minta buat, kan mereka udah berikan minta ini buat dapat laporan. Siapa? Ya saya kalau dilaporkan oleh NN, kemudian ada panggilan ya kami jawab, kami datang kalau kami ada waktu, kalau nggak nanti kita minta tunda. Nah tapi yang pasti laporan saya sudah loh. Saya kemarin dapat SP 2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, laporan pengeroyokan. bahwa sudah diperiksa semuanya, Pengeroyokan bagaimana? termasuk dokter yang meriksa USG, maaf yang visum, sorry, yang visum yang berdarah, dan sudah diberitahu oleh Kasat Reskrim, karena suratnya dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, akan melakukan panggilan kedua. Ya. Jadi sudah ada. Mana? Pertanggal berapa bang? Ini surat panggilan kedua. Pemberitahuan ya. Kemarin. Ya, mereka bilang udah layangkan, tinggal kita lihat dia datang apa tidak gitu. Tanggal berapa rencananya bang mereka akan dipanggil? Hah? Mungkin ada tanggalnya hari ini bang. Ternyata bang. Oh begini, mereka kirim SP2HP ke saya. Nah, untuk pemanggilannya, aturannya kan kemarin dia dipanggil tuh, ya kan? Tapi karena dia tidak datang, ditunggu, kemudian tidak datang juga, langsunglah penyidik info ke saya gitu. Mana dia? Gitu loh dia. Nih. Bisa ditunjukkan. Ini di sini sehubungan dengan rujukannya SP2HP ya, pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Kepala yang terhormat Saudara Razman Arif SH Gagema PSD, laporan polisi, surat perintah penyelidikan. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan perkembangan hasil penyelidikan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP yang sudah dilaporkan adalah sebagai berikut. Telah melakukan klarifikasi terhadap Razman Arif, yang kedua Ade Suryani, yang ketiga Uun Una, yang keempat Rizky Armansa, yang kelima Fikri Prananta, dan saudara Dr. Siska Purnamasari. Inilah yang memvisum saya. Oke ya. Nah, baru B, melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit terkait dengan visum korban, mengumpulkan bukti-bukti. Baru D, tadi kan B, A, B, C, D, mengirimkan surat undangan terhadap saudari kita Mirzadi, undangan pertama, namun yang bersangkutan tidak datang. Nah, kemudian tidak lanjut, penyelidik akan mengirimkan undangan atau panggilan kedua kepada saudari Nikita Mirzani. Apabila ada hal yang belum paham, silakan hubungi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo. Bang, jika untuk pemanggilan Ini harus jalan, nggak bisa enggak. Ini harus jalan. Bang, jika panggilan kedua ini beliau tidak datang juga, apakah nanti bisa dijemput paksa bang? Iya. Kalau dia tidak datang, berarti hilang hak dia untuk diklarifikasi. Baru lakukan gelar. Gelar itu nanti akhirnya akan mengkerucut ke proses penyelidikan dan penyidikan. Itu poinnya. Nah, jadi kalau dia menghilangkan hak dia, berarti kerugian dia dong. Kerugian dia. Kemudian kalau dia tidak datang juga, ya naik sidik. Kalau tidak datang juga, ya tersangka. Tidak datang juga, tahan. Yang pasti saya bukan seperti yang melaporkan dia kemarin di Tangerang, Banten, bukan Serang, bukan. Kalau saya masih jalan. Jadi urusan Fadel dengan urusan Rasman dengan NM
istri saya yang juga dilaporkan oleh dia pengeroyokan kami, itu kita saling membuktikan. Jadi saya udah bilang, nanti kalau urusan Fadel selesai, maaf cerita, kalau seandainya nanti kami ditemukan bukti bahwa ada sesuatu yang terfaktakan bahwa Fadel berbohong, misalnya kami lepas, ya urusan saya dengan NM ya tetap lanjut. Nggak mau saya mundur, karena saya dianiaya. Harusnya kan gini, dia bersyukur ya. Kalau Loli tidak nyari saya, maka Loli tidak akan ditempatkan di rumah sakit Polri. Ada dua situ yang beruntung. Satu, NM. Kenapa NM? Karena dengan dia lari dibawa ke rumah sakit, dengan itulah ketahuan bahwa NM ada yang tidak jujur. Maka dia membenahi diri. Dilakukanlah pendekatan. Karena itu memang anak dia tidak bertanggung jawab ke saya. Itu tanggung jawab dia. Dan harus anak itu memang anak kandung dia. Bisalah dibawa ke Cisarua, di yayasan. Dengan bude kata dia. Sehingga Loli baik dengan mereka. Dia untung dong. Bukan malah musuhin gua. Yang kedua, Loli. Dengan Loli lari ke saya, Loli mendapatkan tempat yang nyaman 8 hari 8 malam. Dari situlah terbongkar bagaimana Fahmi, bagaimana Kemen PPA dalam hal ini Saudara Lani, bagaimana dengan safe house. Ketidakjujuran itu. Ya. Kemudian akhirnya dia dibujuk. Nah, sekarang dia menemukan tempat yang tenang dan nyaman. Siapa yang melakukan itu? Kan Rasma. Kalau begitu, apakah pantas saya yang mengurus anak dia, terus saya dianiaya dan istri saya dihina-hina? Nah, itu yang saya bilang tadi, makanya saya heran juga. Loli itu harusnya ngomong, suruh mamanya itu minta maaf. Ami itu harus ngomong. Yang cari Om Rasman itu Loli. Yang berinisiatif nyari Om Rasman itu Loli. Yang bercerita bahwa mami itu nggak benar, sampai bilang-bilang nikmir, tak mau lagi panggil ibu, akan selamanya dan lain-lain, itu Loli. Nah, jadi mami harus minta maaf. Perkara mau diminta atau tidak, perkara saya maafkan atau tidak urusan lain. Tapi arah itu harusnya dilakukan oleh Loli. Nah, jadi saya melihat jangan sampai, untunglah Bu Ade saya suruh kan merekam semua pembicaraan. Ya. Jadi Loli itu tidak tahu kalau itu kita rekam, iya kan? Yang dia tahu direkam itu ketika dia lari terus ke kantor saya, terus ke Hotel Horizon, itu kita rekam. Tapi ketika dia di mobil bercerita, itu tidak, dia tidak tahu. Kenapa kami rekam? Kami tahu ini anak nanti berubah tiba-tiba, kita dituduh yang macam-macam. Karena terjadi kan. Nah, karena kami berprinsip dan ya kita dibilang percaya 100% enggak lah ya. Tapi kalau orang-orang pintar bilang ya ada gium orang kuno zaman dulu, ya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya karena orangnya suka berubah-berubah, ya antisipasi. Dan benar, bayangkan kalau nggak ada rekaman, tiba-tiba dibilang bahwa saya yang suruh, nah ini urusannya. Jadi ini adalah sikap yang menurut saya sangat memprihatinkan sekali. Gitu. Oke. Bang, Yuk. aku dong Bang, yang soal update kasusnya Bapak Umar sendiri melaporkan si pihak si NM. Iya. Itu gimana Bang? Karena kan Iya, sifatnya jadi saksi. udah jalan. Makanya jalan semua. Laporan saya penganiayaan jalan. Laporan undang-undang IT. Laporan saya terhadap NM jalan. Itu udah dipanggil juga NM-nya. Nah, udah BAP dia. Laporan Pak Umar undang-undang IT juga jalan. Udah diperiksa Fadelnya saksi. Fadel dengan Martin. Nah, jadi yang 3 kasus ini jalan. Tidak ada yang stop. Perkembangannya nanti kita sampaikan dan itu berjalan. Saya nggak mau seperti yang teriak-teriakin. Oh ya sudah, seminggu, 2 minggu, sebulan. Saya nggak gitu-gitu. Lihat aja. Pokoknya harus jalan.
Saya tidak akan membuat laporan kalau faktanya tidak kuat. Oke. Nah, satu lagi nih, Hotman. Hotman berkomentar tentang Loli dan Fadel. Dia ngomong di salah satu media kemarin, kalau saya nggak salah Irfan Hakim, hostnya. Atau acara apa ya? Di Trans atau apa? Hah? Bukan, di salah satu studio itu. Dia bilang itu salah dari awal cari pengacara. Aduh, kau ini. Fadel itu kasih kuasa ke saya itu September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 6 bulan. Dan di awal NM itu sudah teriak-teriak bahwa saya penjarakan satu keluarga, saya akan hancurkan rumahnya. Lihat aja, lu tidur tinggal malam ini, siap-siapin. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, mulai saya siapin saksi-saksi. Endingnya sebelum tahun baru, baju oranye, Kang Semir. Saya berani taruh, rekam ini kata-kata gua, 5 miliar. Lewat tuh, nggak berhasil. Apa yang saya mau sampaikan ke Hotman? Dulu NM itu udah ngomong. Dia bilang, Bang Hotman, abang yang bisa ngadapi Rasma. Aku minta abang jadi kuasa hukum, lu tolak. Nah giliran udah tersangka, lu baru ngomong. Oh ini salah. Itulah orang yang pengecut. Emang kau pegang kasus Budi Said berapa tahun? Kan 16 tahun ancaman hukumannya. Gak usah pakai pengacara juga segitu kan. Iya dong, lebih jago pengacaranya si Harvey Muiz. Pengadilan pertama 6,5, 300 T. Budi Said emang berapa? Nggak sebanyak si Harvey Muiz kan. Perkara banding, nah itu tadi yang saya bilang. Banding setelah presiden atensi baru naik. Nah, itu yang kita berharap. Padahal dalam sistem hukum kita tidak mengenal yang namanya, mohon maaf ini, perintah presiden sekalipun nggak boleh dilaksanakan kalau itu salah. Karena dia hakim tinggi, benteng terakhir pencari keadilan. Nah saya tidak menyudutkan Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, enggak. Saya bilang tolong kita equal dan buka ruang supaya semuanya secara objektif tersajikan ke masyarakat dan ke negara-negara lain. Oke, itu aja. Yuk. Thank you. Satu lagi boleh ya Bang, Apa-apa. terkait NM katanya seperti kontennya bilang katanya mau rencana ingin robohkan rumahnya Fadel karena di situ ada penggelapan uangnya Laura Bang. Gimana tuh Bang? Ya Terakhir satu. itu harus dengan bukti. Nah. Harus dengan bukti. Kalau buktinya nggak ada, saya nanti pasti dianggap apa ya? Dianggap merekayasa atau tidak membela. Pertama kalau mau merubuhkan rumah, kau mesti buktiin uang itu ada nggak tersalur ke sana. Lu lapor polisi dulu. Nah bisa dirubuhkan itu bagaimana prosesnya gitu loh. Harus putusan pengadilan, eksekusi seperti apa, bagaimana menghitungnya gitu. Ini 200 juta, ini kamar ini berhubung nggak ada gitu-gitu. Maka saya minta pengacaranya supaya benar-benar paham. Oke, thank you. Thank you Bang.